Wa ta'ala yang tidak akan pernah kita bisa membayarnya secara materi, tidak akan pernah kita bisa menggantinya secara materi, tetapi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah yang dilimpahkan kepada kita, yang diminta oleh Allah adalah mendaya gunakan dan memanfaatkan nikmat tersebut untuk menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanfaatkan nikmat yang Allah berikan berupa nikmat kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani kita, nikmat iman dan Islam yang tertanam di dalam hati kita, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengabdian kita, penghambaan diri kita kepadanya. Itu adalah bukti daripada rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar kita mengucapkan hamdalah. Mensyukuri nikmat Allah bukan hanya sekedar kita memuji Allah, tetapi mensyukuri nikmat Allah adalah menghambakan diri kita taat dan patuh atas perintah-perintah Allah, menjalankan syariatnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Itu adalah bukti daripada rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang tetap istiqamah menjalankan ajaran risalahnya sampai akhir zaman. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari ini, pada saat kita beridul adha, kembali untuk menyembelih, kembali untuk mengorbankan sebagian daripada harta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berwasiat, saya ingin menyampaikan pesan, dan juga pesan ini selalu disampaikan oleh para khatib yang juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan tersebut tak lain dan tak bukan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya berpesan khususnya bagi pribadi khatib dan juga kaum muslimin jamaah idul adha rahimakumullah. Saya mengingatkan, saya memesankan, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian mati, janganlah kamu sekalian meninggalkan dunia yang fana ini, illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian dalam keadaan muslim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang idul adha rahimakumullah, perintah takwa kepada orang-orang yang beriman yaitu kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah yang kita kerjakan, yang kita amalkan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya harus sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kita mengerjakan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya harus kita ikuti apa yang telah ditentukan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas ibadah yang kita amalkan, semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam artian kita mengamalkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir daripada ayat Allah memberikan peringatan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Janganlah kamu sekalian mati kecuali kamu sekalian dalam keadaan muslim. Janganlah kamu sekalian meninggalkan dunia yang fana ini illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian dalam keadaan berislam, kecuali kamu sekalian dalam keadaan berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah ingatkan, dan ini merupakan dambaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu yang dikenal dengan husnul khatimah. Akhir daripada perjalanan hidup kita adalah baik. Akhir daripada perjalanan hidup kita hanya menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan keimanan yang diwujudkan dalam amalia keislaman kita. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita ke lapangan ini dalam rangka kita menjalankan salat Idul Adha. Kemudian di samping itu kita mendengarkan khutbah atau pesan-pesan yang disampaikan, yang tak lain dan tak bukan pada hari ini adalah kita mengingat salah seorang hamba Allah yang mulia, salah seorang hamba Allah yang menjadi kekasihnya atau yang mendapat julukan Khalilullah. Kita mengenang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangannya, bagaimana perjalanannya, kemudian daripada anak keturunannya menjadi suri tauladan bagi kita sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdidz zalimin. Shadaqallahul 'adzim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ini Allah menerangkan bahwa Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim menjadi imam, menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Bahkan diberikan julukan yaitu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan ja'iluka lin-nasi imama, menjadikan wahai Ibrahim sebagai imam untuk umat manusia, tidak serta-merta atau tidak instan Allah memberikan jabatan, memberikan amanah, memberikan kepercayaan sebagai imam untuk umat manusia. Allah memberikan perjalanan ujian yang sangat panjang. Sebagaimana tadi firman Allah, wa idzibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Sebagaimana kita sudah sering mendengar kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau pertama kali mendakwahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu umat di kalangan masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah berhala yang tidak dapat berbicara, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kehidupan mereka. Kemudian Nabiullah Ibrahim mendakwahkan untuk menyembah Allah yang satu, untuk menyembah Allah yang esa. Tetapi bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim sampai Nabiullah Ibrahim untuk dibakar. Tetapi Allah menyelamatkan karena keteguhan hatinya, karena keteguhan jiwanya untuk tetap mendakwahkan li'ilahi kalimatillah. Kemudian Allah memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin. Kemudian tidak sampai di situ, Nabiullah Ibrahim mengharapkan mendapatkan keturunan yang saleh, mendapatkan keturunan yang lanjutkan perjuangannya, yaitu mendakwahkan kalimat-kalimat Allah, mengajak kepada umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tidak langsung diberikan karunia seorang anak keturunan.
Tetapi beliau langsung terus berdoa, tidak akan pernah berhenti sampai dengan usia 80 tahun baru Allah mengkaruniakan anak kepadanya. Dia tidak frustasi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keturunan. Tetapi tidak seperti kita baru berdoa hanya beberapa hari saja. Kita baru bisa berdoa pada beberapa malam saja, belum dikabulkan, kemudian kita tinggalkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita tidak tahu bahwa doa-doa kita yang kita panjatkan, mungkin Allah tidak langsung memberikannya apa yang kita minta, tetapi yang sesungguhnya doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa kita yang kita baca pada malam hari, pada siang hari, sesungguhnya itu adalah Allah mengumpulkan semuanya itu menjadi amalan kebaikan kepada kita. Ingatlah kita kepada Nabiullah Ibrahim, ingin mendapatkan keturunan, dia tidak pernah frustasi, dia tidak pernah berhenti untuk berdoa meminta kepada Allah. Tetapi tidak sampai di situ. Setelah diberikan keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam, kemudian Allah masih mengujinya kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya yang masih bayi di satu tempat gurun yang jauh, di gurun yang tidak ada pepohonan, di gurun tidak ada penghuni dan lain sebagainya. Nabiullah Ibrahim, karena ini adalah merupakan perintah Allah, beliau lakukan, dia kerjakan. Kemudian Hajar dan bayi Ismail dibawa oleh Nabiullah Ibrahim kepada satu tempat yang sangat tandus, satu tempat tidak ada pepohonan, satu tempat tidak ada orang yang tinggal di situ. Kemudian Nabiullah Ibrahim meninggalkan tanpa berbalik, tanpa memandang ke belakang. Kemudian Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami?" "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami?" Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim. Tetapi Nabiullah Ibrahim dengan keteguhan hati, dia tidak menoleh ke belakang. Tetapi begitu dengan pertanyaan yang ketiga, Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Ibrahim memberikan jawaban secara tegas, "Na'am, ya, ini adalah merupakan perintah dari Allah." Kemudian Hajar, karena ini adalah merupakan perintah dari Allah, dia taat dan patuh. Kemudian membesarkan Ismail sendiri di tempat yang tidak ada pohon-pohonan yang tandus. Kemudian tidak sampai di situ, setelah Ibrahim meninggalkan, kemudian Nabiullah Ismail setelah beranjak remaja, Nabiullah Ibrahim ingin menengok anaknya, ingin menengok putranya yang diidam-idamkan Ismail. Setelah beranjak dewasa dan remaja, Allah masih menguji Nabiullah Ibrahim. Kemudian meminta pendapat kepada putranya Ismail. "Wahai Ismail, semalam ayah bermimpi untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail?" Karena dorongan keimanan dan pendidikan imanan kepada Ismail alaihissalam, beliau menjawab, "Ya abatif al, wahai bapak, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku sebagaimana orang-orang yang sabar." Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah idul adha rahimakumullah. Dengan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, Ibrahim melakukan. Tetapi Allah menggantikannya. Hanya Allah memberikan ujian kepada Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah idul adha rahimakumullah, begitu berat ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian juga kita banyak membaca sejarah begitu berat perjuangan-perjuangan oleh para nabi. Kemudian berat perjuangan-perjuangan para sahabat Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjalanan Bilal bin Rabah yang disiksa, bagaimana perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana perjalanan Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Tidak serta mereka harum dalam sejarah, tetapi perjalanan mereka melalui ujian-ujian yang sangat berat. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah idul adha rahimakumullah. Kemudian kita bandingkan dengan kita, ujian yang ditimpakan kepada kita belum seberapa bila dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Ujian yang ditimpakan kepada kita belum seberapa apabila ditimpakan kepada para nabi, kepada orang-orang yang terdahulu yang tetap istiqamah menegakkan atau mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kita sebelum berapa? Kita belum seberapa dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar, kita mengharapkan surga Allah, kita mengharapkan kenikmatan Allah, sementara ujian yang ditimpakan kepada kita belum seberapa. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana hanya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah idul adha rahimakumullah, bila kita merenungkan ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kita, kepada para nabi, kepada orang-orang yang beriman, kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mempertahankan keimanannya, kita sebelum berapa? Tetapi kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita merindukan surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau mengira, kalian semua mengira kalian akan masuk surga sebelum datangnya ujian-ujian kepadamu? Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah idul adha rahimakumullah, marilah pada kesempatan idul adha ini, marilah kita korbankan keserakahan kita, marilah kita korbankan ketamakan kita, kemudian kita korbankan sebagian waktu kita, sebagian banyak waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga balasan kebaikan dari amal ibadah kita akan diberikan balasan yang terbaik buat kita. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah idul adha rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ujian dan cobaan, kesulitan apapun yang kita hadapi, semuanya itu harus kita hadapi dengan kesabaran, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.